Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kelompok saya Dini, Nanda Aulia, Vito Reva Kefala. Kelompok kami akan menjelaskan materi modul 4 yang berjudul penelitian dan publikasi penelitian. Di sini kami akan menjelaskan meliputi studi kasus. Kami juga akan menjelaskan pengertian studi kasus, jenis penelitian studi kasus, tujuan studi kasus, dan contoh penelitian studi kasus. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian studi kasus. Studi kasus sebagai salah satu metode penelitian yang sering digunakan. Maka tidak tertutup kemungkinan kamu juga akan menjadikan sebagai pilihan, sehingga sangat tepat jika mempelajarinya. Supaya bisa memahami apa itu studi kasus dan tidak mengalami kesulitan pada saat mempraktekkannya di lapangan. Kedua, jenis penelitian studi kasus. Sama seperti metode penelitian lainnya, penelitian studi kasus juga terbagi menjadi beberapa jenis. Satu sama lain memiliki perbedaan baik dari segi hipotesis maupun dari tesis yang akan dibuktikan. Jenis-jenis dari studi kasus ini kemudian bisa diterapkan di berbagai bidang, seperti bidang psikologi, bisnis, seni, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis sendiri yaitu studi kasus eksplanatori dan studi kasus eksploratori. Ketiga, tujuan studi kasus. Tujuan secara umum, tujuan dari metode studi kasus ini memiliki setidaknya 4 tujuan utama, yaitu menggambarkan suatu situasi individu, sehingga dalam metode penelitian ini peneliti akan mencoba menggambarkan secara detail mengenai situasi yang dialami oleh individu yang statusnya adalah subjek penelitian. Individu di sini bisa sebagai seseorang, sebuah bisnis, sebuah organisasi, dan lain-lainnya. Mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus sehingga peneliti bisa melakukan identifikasi berbagai masalah dan menentukan masalah yang menjadi masalah utama dari suatu kasus. Yang keempat, contoh penelitian studi kasus. Pertama, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal atau single parent. Kedua, penelitian yang dilakukan kepada anak yang mengalami isolasi atau diabaikan kehadirannya sampai anak tersebut menginjak usia 12 tahun. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui riwayat kesehatan seseorang sejak lahir sampai menginjak usia remaja, atau bisa juga dari usia remaja, misalnya 12 tahun
sampai memasuki usia dewasa di usia 35 tahun. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.